Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyalivia Rahmadani dari 10 Keperawatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita bagian eksterna dan interna. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian eksterna terlebih dahulu. Bagian eksterna ini terdapat labia mayora. Labia mayora merupakan dua lipatan besar yang tertutup yang banyak mengandung kelenjar sabesa. Labia minora dan mons pubis banyak ditumbuhi bulu-bulu halus yang tumbuh pada saat seseorang sudah memasuki masa pubertas. Dan yang kedua di sini ada labia minora. Labia minora merupakan dua lipat kecil kulit yang tipis yang terletak di labia mayora. Selanjutnya di bagian sebelah sini ada klitoris. Klitoris ini berupa tonjolan kecil yang banyak mengandung saraf dan pembuluh darah. Klitoris ini merupakan tempat yang paling sensitif akan keluar darah dan terjadi ereksi jika terkena rangsangan. Selanjutnya ada orifisium vagina. Orifisium vagina ini atau lubang vagina terletak di belakang orifisium uretra. Orifisium vagina ditutupi oleh membran kulit yang disebut dengan himen, yang memberikan perlindungan untuk vagina dan organ internal lainnya pada sistem reproduksi. Dan selanjutnya ini ada kelenjar Bartholin yang terletak di dekat vagina dan ukurannya itu sebesar kacang polong. Kelenjar Bartholin ini menghasilkan lendir yang menjaga vulva tetap lembab pada saat hubungan seks. Dan yang terakhir di bagian sebelah sini ada perineum. Perineum ini merupakan kulit yang berbentuk memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus. Perineum ini tersusun atas jaringan ikat, otot, dan lemak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian interna. Yang pertama di bagian sebelah sini ada vagina. Vagina ini terletak di belakang kandung kemih dan uretra serta di depan anus. Vagina ini berfungsi untuk pengeluaran darah pada saat menstruasi dan tempat masuknya penis pada saat hubungan seks dan tempat keluarnya bayi pada proses persalinan. pH vagina ini sekitar 3,8 sampai 42 yang bersikap bakteriostatik, yaitu untuk mencegah masuknya bakteri. Dan selanjutnya di bagian sebelah sini ada uretrus. Uretrus ini terletak di rongga pelvis di antara kandung kemih dan rektum yang berbentuk berongga. Pada sebagian wanita, uretrus ini agak sedikit menonjol ke depan. Berat uretrus ini sekitar 30 sampai 40 gram. Dinding uterus terdiri dari 3 lapis. Yang pertama itu perimenium, itu bagian luar, bagian yang berhubungan langsung dengan rongga perut. Yang kedua ada myometrium. Myometrium itu bagian tengah, bagian yang paling tebal, yang tersusun oleh otot polos, pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf. Dan yang terakhir ada endometrium, itu bagian dalam, bagian yang berhubungan langsung dengan rongga erectus. Bagian itu banyak mengandung pembuluh darah serta lapisan epitel. Di sini ada bagian-bagian uterus, yaitu ada fundus, corpus uteri, dan cervix. Di sini ada tuba fallopi, ini sepasang kanan dan kiri. Tuba fallopi ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uretra. Panjangnya ini sekitar 10 cm. Di ujung tuba fallopi ini ada tonjolan yang berbentuk seperti jari yang disebut dengan fimbriae, di mana fungsi fimbriae ini untuk menangkap ovum. Jadi jika sel telur sudah keluar dari ovarium atau disebut juga dengan ovulasi, maka ovum akan ditangkap oleh fimbriae dan selanjutnya akan berjalan menuju ke tuba fallopi. Ovarium juga sama, sepasang kanan dan kiri. Ovarium ini menghasilkan ovum atau sel telur.
dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium berjumlah 2, kanan dan kiri, berbentuk bulat lonjong. Ovarium itu terdiri dari medula bagian tengah yang tersusun atas jaringan fibrosa, pembuluh darah, dan saraf. Dan yang kedua ada korteks. Korteks bagian luar melindungi medula. Korteks juga mengandung folikul ovarium.